Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok SGD A8 akan mempresentasikan hasil dari student project kami. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang apa yang melatar belakangi dari penulisan SP kali ini. Pertumbuhan dan perkembangan anak sangat dipengaruhi oleh kondisi sistem saraf pusat, mulai dari gerak, bicara, hingga berpikir dan merasakan. Jika terganggu, anak bisa mengalami keterlambatan bicara, kesulitan bergerak, masalah perilaku, atau autisme. Sayangnya, tanda-tanda ini sering tak langsung terlihat. Karena itu, deteksi dini terhadap gangguan perkembangan sistem saraf pusat sangat penting agar anak mendapatkan penanganan yang tepat dan bisa tumbuh dan berkembang secara optimal. Baik, di sini saya akan melanjutkan ke rumusan masalah. Itu ada 4. Yang pertama adalah apa saja indikator dan gejala awal yang dapat digunakan untuk mendeteksi gangguan perkembangan susunan saraf pada anak. Lalu yang kedua ada metode atau pendekatan apa yang umum digunakan dalam deteksi dini gangguan susunan saraf pusat. Lalu yang ketiga ada apa tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan deteksi dini gangguan susunan saraf pusat. Lalu yang keempat, bagaimana peran orang tua dan tenaga kesehatan dalam proses deteksi dini ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan tujuan penulisan umum. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Punjal Duryodana dengan 3 digit NIM terakhir 189, yaitu tujuan penulisan umum adalah mengkaji secara komprehensif proses deteksi dini gangguan perkembangan susunan saraf pusat pada anak dengan fokus pada identifikasi indikator dan gejala awal, metode atau pendekatan yang digunakan, tantangan dalam pelaksanaannya, serta peran aktif orang tua dan tenaga kesehatan dalam upaya pencegahan dan intervensi sejak dini, guna meningkatkan kualitas tumbuh kembang anak. Terima kasih. Tujuan penulisan khusus yang pertama adalah mengidentifikasi tanda dan gejala awal gangguan perkembangan susunan saraf pusat pada anak. Yang kedua adalah mengulas berbagai metode deteksi dini yang umum digunakan dalam deteksi dini gangguan susunan saraf pusat. Yang ketiga adalah menganalisis tantangan yang dihadapi dalam implementasi deteksi dini gangguan susunan saraf pusat. Yang terakhir adalah menjelaskan peran orang tua dan tenaga kesehatan dalam mendukung proses deteksi dini gangguan perkembangan susunan saraf pusat. Perkenalkan, nama saya Vina Jengkrisya dengan 3 digit NIM terakhir 194. Saya akan menjelaskan tentang manfaat dari penulisan. Yang pertama, bagi penulis, meningkatkan pemahaman ilmiah tentang peran sistem saraf pusat dalam tumbuh kembang anak, mengembangkan keterampilan akademik dalam mengkaji literatur dan menyusun tulisan ilmiah di bidang pediatri dan neurologi, menjadi referensi untuk penelitian lebih lanjut mengenai deteksi dini gangguan perkembangan anak. Lalu untuk bagi pembaca, pertama, menambah wawasan mengenai pentingnya sistem saraf pusat dalam perkembangan anak dan potensi gangguannya. Yang kedua, membantu dalam mengenali tanda-tanda awal gangguan perkembangan secara lebih cepat dan tepat. Lalu bagi pemerintah, 1. Mendukung penyusunan kebijakan nasional di bidang kesehatan anak dan deteksi dini gangguan pertumbuhan kembang. Membantu dalam mencerna program edukasi, pelatihan, dan promosi kesehatan yang berorientasi pada intervensi dini. Terima kasih. Perkembangan sistem saraf pusat atau SSP pada anak merupakan proses kompleks dari masa prenatal hingga dewasa muda, meliputi tahapan neurogenesis, migrasi neuron, motorasi, sinaptogenesis, puding sinaps, dan myelinisasi. Proses ini dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan. Perkembangan SSP mendukung kemampuan motorik kasar dan halus, di mana keterlambatan maturasi dari SSP dapat menyebabkan gangguan motorik. Selain itu, SSP berperan penting dalam perkembangan fungsi kognitif seperti atensi, memori, bahasa, serta fungsi sosial seperti regulasi emosi dan interaksi sosial. Untuk kematangan SSP yang optimal, berhubungan dengan keberhasilan anak di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Karena itu, pemantauan dan stimulasi perkembangan SSP secara dini sangat penting untuk mendeteksi adanya gangguan dan untuk mendukung tumbuh kembang anak secara menyeluruh. Gangguan perkembangan SSP. Yang pertama adalah epidemiologi gangguan perkembangan SPP. Gangguan perkembangan sistem saraf pusat atau SPP mencakup berbagai kondisi seperti autisme, attention deficit hyperactivity disorder atau ADHD, cerebral palsy, epilepsi, dan gangguan intelektual. Secara global diperkirakan 1 dari 6 anak mengalami gangguan perkembangan saraf. Prevalensi autisme secara global berkisar antara 1% hingga 2%. Sedangkan ADHD ditemukan pada sekitar 5% hingga 7% pada anak-anak.
Insiden cerebral palsy dilaporkan sebanyak 2 hingga 3 kasus per 1000 kelahiran hidup. Sedangkan epilepsi anak ditemukan pada sekitar 0,5% hingga 1% populasi anak. Di Indonesia, berdasarkan riset kesehatan dasar atau Riskesdas tahun 2018, prevalensi gangguan perkembangan seperti keterlambatan bicara, motorik, dan perilaku cukup tinggi, terutama pada anak usia di bawah 5 tahun. Penelitian ini di beberapa kota besar menunjukkan peningkatan jumlah anak dengan diagnosis autisme, dengan angka prevalensi hingga 1 dari 100 anak. Faktor risiko gangguan perkembangan SSP meliputi faktor prenatal seperti injeksi intrauterin, hipertensi dalam kehamilan, diabetes gestasional, kekurangan gizi, serta paparan alkohol dan rokok selama masa kehamilan. Faktor prenatal seperti prematuritas, berat badan lahir rendah, dan asfiksasi lahir turut berkontribusi. Selain itu, faktor genetik dan lingkungan seperti riwayat keluarga dan gangguan perkembangan dan paparan polusi juga memiliki peran dalam terjadinya gangguan perkembangan SSP. Yang kedua adalah faktor risiko gangguan perkembangan SSP. Faktor risiko gangguan perkembangan sistem saraf pusat atau SSP dapat dipengaruhi oleh berbagai aspek, baik faktor genetik, lingkungan, maupun eksternal lainnya. Pada tingkat genetik, gangguan seperti kelainan kromosom, contohnya sindrom Down, atau adanya riwayat keluarga seperti dengan gangguan perkembangan saraf atau gangguan mental, berpotensi meningkatkan risiko gangguan SSP. Selain itu, perubahan pada gen atau kelainan kromosom yang diwariskan juga yang dapat menyebabkan berbagai kelainan perkembangan pada SSP. Faktor lingkungan juga memegang peran penting dalam perkembangan SSP. Salah satunya adalah paparan terhadap bahan berbahaya selama kehamilan. Konsumsi alkohol oleh ibu hamil, yang dikenal oleh sebutan fetal alcohol syndrome, serta penggunaan obat-obat terlarang atau obat-obat tertentu yang tidak diresepkan dapat memengaruhi perkembangan otak janin secara signifikan. Selain itu, kekurangan gizi, terutama kekurangan asam folat pada ibu hamil, juga dapat beresiko menyebabkan cacat tabung saraf dan gangguan perkembangan SSP pada bayi yang sedang berkembang. Infeksi yang terjadi selama ibu selama kehamilan, seperti rubella atau toxoplasmosis, juga dapat mengganggu perkembangan sistem saraf pusat janin. Infeksi-infeksi ini dapat menembus plasenta dan merusak otak janin, menyebabkan gangguan perkembangan yang serius setelah lahir. Faktor persalinan juga berperan dalam perkembangan SSP. Kelahiran prematur, terutama jika bayi dilahirkan sebelum usia kehamilan 37 minggu, meningkatkan risiko gangguan perkembangan karena organ-organ, termasuk otak. Belum sepenuhnya berkembang. Persalinan dengan komplikasi seperti afiksasi atau kekurangan oksigen saat kelahiran juga dapat menyebabkan kerusakan otak yang berkelanjutan. Trauma kelahiran, baik yang terjadi karena menggunakan alat bantu persalinan atau kelahiran sulit, juga dapat menyebabkan cedera pada otak bayi. Setelah kelahiran, berbagai faktor lainnya turut memengaruhi perkembangan SSP. Infeksi otak seperti meningitis atau ensefalitis pada masa bayi atau anak-anak dapat merusak jaringan otak dan menghambat perkembangan kognitif serta motorik. Cedera kepala yang terjadi akibat jatuh atau kecelakaan juga menyebabkan gangguan pada perkembangan otak. Paparan terhadap zat toksik seperti timbal atau plumbum, terutama pada usia dini, dapat merusak sistem saraf dan menyebabkan gangguan perkembangan intelektual serta perilaku. Di sisi lain, faktor toxoplasmosis juga mempengaruhi perkembangan SSP. Trauma psikologis pada masa anak-anak, seperti kekerasan fisik atau pengabaian, dapat berisiko menyebabkan gangguan mental, emosional, dan perilaku. Stres kronis yang dialami anak-anak akibat kurangnya dukungan sosial, kondisi keluarga yang tidak stabil, atau pengabaian dapat mengganggu proses perkembangan SSP mereka. Deteksi dini terhadap faktor risiko ini sangat penting untuk mencegah atau mengurangi dampak yang ditimbulkan pada perkembangan SSP anak. Penanganan yang tepat dalam upaya pencegahan sejak dini dapat membantu mengoptimalkan perkembangan anak, meskipun ada faktor risiko yang mendasarinya.
Baik, jadi ada pun beberapa jenis gangguan perkembangan SSP. Yang pertama ada Autism Spectrum Disorder atau ASD. Ini merupakan gangguan perkembangan yang mempengaruhi komunikasi, interaksi sosial, dan juga perilaku. Gejala awalnya yaitu kesulitan kontak mata, tidak merespon nama, kemudian keterlambatan bicara, perilaku berulang, dan juga minat yang terbatas. Penyebabnya yaitu kombinasi faktor genetik dan juga lingkungan. Penanganan yang bisa dilakukan yaitu terapi perilaku, terapi bicara, dan juga pendidikan khusus. Kemudian yang kedua ada cerebral palsy yaitu CP, itu merupakan gangguan gerak dan koordinasi akibat kerusakan otak dini. Jadi gejala awalnya itu adalah keterlambatan motorik, otot yang kaku atau lemah, refleks primitif yang menetap, kemudian ada gangguan koordinasi dan juga masalah menelan atau bicara. Penyebabnya itu bisa karena kekurangan oksigen, infeksi, dan juga kelahiran prematur. Penanganannya itu bisa dengan rehabilitasi multiprofesi antara dokter saraf, fisioterapi, dan juga terapi okupasi. Yang ketiga atau yang terakhir itu adalah attention deficit atau hyperactivity disorder atau ADHD. Itu merupakan gangguan perhatian, impulsivitas, dan hiperaktivitas. Gejala awalnya itu mudah terganggu, gelisah, impulsif, emosi tidak stabil, dan kesulitan sosialisasi. Faktor penyebabnya ini bisa karena faktor genetik dan ketidakseimbangan kimia otak. Kemudian penanganannya itu bisa dengan terapi perilaku, kemudian juga strategi pendidikan, dan juga medikasi bila diperlukan. Nah, gangguan saraf pusat itu memiliki beberapa potensi menjadi penyakit seperti meningitis, ensefalitis, bahkan sampai hidrosefalus. Sehingga deteksi dini sangat dibutuhkan, terutama pada anak rentan atau sekitar kurang dari 5 tahun, sehingga kita dapat melakukan screening pada penyakit tersebut. Beberapa instrumennya dapat berupa KPSP, Denver 2, dan ASQ, yang dimana berupa pada prinsipnya mereka menggunakan sistem screening quiz seperti itu, yang dimana nanti akan mempertimbangkan beberapa aspek seperti aspek motorik, sosial, dan lain-lain. Nah, hal ini penting agar kita sebagai orang tua dapat melakukan intervensi lebih awal sehingga anak tidak terkena penyakit meningitis, penyakit sistem saraf pusat secara lebih lanjut. Saya akan menjelaskan mengenai tantangan dalam deteksi dini tumbuh kembang. Tantangan utama dalam deteksi dini tumbuh kembang yang pertama adalah kurangnya tenaga terlatih dan sarana. Itu disebabkan oleh tenaga kesehatan ahli yang terkonsentrasi di kota-kota besar, sementara daerah pelosok kekurangan. Lalu, kompetensi tenaga kesehatan dalam deteksi dini juga masih bervariasi. Fasilitas kesehatan dasar juga sering kekurangan alat screening dan infrastruktur. Juga sistem rujukan yang masih lemah menyebabkan keterlambatan diagnosis. Yang kedua ada minimnya pemahaman masyarakat, yaitu orang tua yang kurang memahami tahap perkembangan anak. Adanya mitos dan kepercayaan yang keliru menjadikan pencarian bantuan medis menjadi terhambat. Lalu juga edukasi tentang deteksi dini belum merata dan belum berkelanjutan. Terakhir ada akses layanan yang tidak merata, seperti tenaga kesehatan ahli yang hanya terkonsentrasi di kota besar. Akses layanan untuk deteksi dini tumbuh kembang juga belum merata. Hambatan geografis, ekonomi, dan informasi memperparah kesenjangan akses. Integrasi layanan dengan fasilitas kesehatan primer dan PAUD masih minim. Juga stigma sosial terhadap gangguan perkembangan makin memperburuk masalah. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran tenaga kesehatan dan orang tua. Deteksi dini gangguan perkembangan SSP sangat penting untuk mencegah disabilitas kognitif, motorik, dan sosial. Keberhasilan deteksi bergantung pada kolaborasi antara tenaga kesehatan dan orang tua. Yang pertama itu peran tenaga kesehatan, yaitu melaksanakan screening menggunakan alat seperti KPSP atau neuroimaging. Yang kedua itu peran orang tua, bisa contoh sebagai pengamat harian perkembangan anak. Yang ketiga itu kolaborasi strategis, yang dimana program berbasis komunitas ini seperti positive parenting dan pelatihan KPSP untuk guru dan orang tua, meningkatkan pengetahuan dan partisipasi keluarga. Perkenalkan, nama saya Niko Mangintasari dengan 3 digit NIM terakhir 199. Selanjutnya saya akan melanjutkan dengan kesimpulan.
Perkembangan susunan saraf pusat pada anak merupakan proses yang sangat kompleks dan menentukan berbagai aspek kemampuan motorik, kognitif, serta sosial. Gangguan pada perkembangan SSP seperti autisme, cerebral palsy, dan ADHD dapat berdampak serius terhadap kualitas hidup anak. Sehingga deteksi dini menjadi sangat penting untuk memperbaiki prognosis, khususnya pada masa golden period perkembangan otak. Namun, implementasi deteksi dini dihadapkan pada berbagai tantangan, antara lain keterbatasan jumlah tenaga kesehatan terlatih, kurangnya sarana pendukung, rendahnya tingkat kesadaran masyarakat, serta ketidakmerataan akses layanan kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi yang kuat antara tenaga kesehatan dan orang tua dalam diperlukan upaya screening dan intervensi dini. Tenaga kesehatan bertugas melakukan identifikasi dan edukasi, sedangkan orang tua berperan sebagai pengamat utama yang dapat mengenali tanda-tanda awal gangguan perkembangan. Dengan pendekatan komprehensif dan sinergis, optimalisasi tumbuh kembang anak dapat tercapai, serta resiko terjadinya disabilitas jangka panjang dapat diminimalkan. Adapun saran-saran yang dapat kami rekomendasikan, di mana diantaranya yang pertama adalah saran untuk orang tua dan keluarga, yakni dengan meningkatkan kepekaan terhadap tanda-tanda gangguan perkembangan anak dan lakukan pemeriksaan rutin di fasilitas kesehatan. Selanjutnya, saran untuk tenaga kesehatan, perlu pelatihan berkala tentang deteksi dini dan pentingnya rujukan cepat ke spesialis bila ditemukan adanya kelainan. Lalu saran untuk lembaga pendidikan dan pengasuhan anak, kita harus memahami perkembangan anak, mengenali tanda-tanda gangguan, dan memperkuat kerjasama dengan orang tua. Selanjutnya, saran untuk pemerintah dan pembuat kebijakan, yakni dengan mendukung regulasi, memperluas akses layanan kesehatan anak, dan meningkatkan kampanye edukasi tentang pentingnya deteksi dini. Selanjutnya, saran untuk peneliti dan akademisi, yakni dengan mengembangkan metode deteksi dini yang efisien dan intervensi yang sesuai dengan budaya lokal. Baik, sekian presentasi dari hasil student project kami. Kami memohon maaf apabila terdapat kesalahan. Kami tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.